Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang sekali Perbarui Khazanah informasi dengan berita terkini dan penuturan langsung narasumber kredibel. Faktornya adalah media sosial, Mas. Setiap hari pukul 7 pagi, live. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maria Sarong dan sejumlah narasumber saya. Ada PLT Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Indah Sukmaningsi, founder dan instruktur senior Safety Defensive Consultant Indonesia SDCI Sony Susmana, dan anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Saya ke Pak Sony dulu. Pak Sony, bagaimana melihat kemarin ada penjelasan dari Pertamina yang mengatakan bahwa kami tidak melakukan blending, hanya menambahkan zat aditif dan juga pewarna itu. Apakah lumrah sebenarnya yang sudah dibeli bahan mentahnya sudah dibeli terus ditambahkan seperti itu? Ya, masyarakat umum seperti yang tadi disampaikan YLKI itu nggak pernah tahu itu RON 90 atau 92. Ya. Kita cuma bisa bayar dan sesuai dan percaya kepada Pertamina kan. Oke. Berdasarkan warna itu salah satunya adalah membuktikan bahwa kita nggak salah beli lah. Ini 90, ini 92. Itu tidak mempengaruhi oktan dari bahan bakar tersebut. Oke, jadi secara kasat mata pun kita tidak bisa membedakan ya? Kita nggak bisa bedakan. Oke, Dari apakah warna lumrah itu sebenarnya? aja. Oke, apakah lumrah ditambahkan zat pewarna dan juga zat aditif itu sebenarnya, Pak? Dan apakah tidak mungkin merusak, menurunkan kualitas dari? Nggak akan merusak. Nggak akan merusak. Hanya konsumen tahu aja bahwa yang dibeli tidak salah. Berdasarkan warna itu tadi, Mas. Oke, berarti dugaan seperti itu memang sebenarnya bisa ya bisa dibantah lah ya kalau misalkan itu menurunkan kualitas dan segala macam. Iya. Oke. Oh, iya. Kalau dari secara sederhana saja Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kalau kita buka mesinnya baru kita ketahuan. Tapi kalau secara mengendarainya, dalam arti bahwa orang yang mungkin bisa membedakan antara, oh ini saya kayaknya pakai RON 90 nih, padahal sebenarnya beli RON 92. Ya, memang pasti ada penurunan kualitas performa dari mesinnya. Salah satunya tadi ya ngelitik, kemudian tarikannya berat. Tetapi beberapa yang viral itu dari teman-teman otomotif, itu saya anggap subjektif. Karena kan masing-masing punya rasa yang berbeda di dalam berkendara. Sehingga saya tetap pakai Pertamax. Oke. Sampai dengan viralnya kondisi ini, saya coba pending dulu nih. Saya coba untuk pakai produk yang lain. Mungkin nggak ada perbedaan ketika saya pakai sebelumnya dan sekarang. Oke. Ternyata memang ada perbedaan yang signifikan di situ. Oke, perbedaan kualitas atau perbedaan apa sebenarnya? Perbedaan rasa berkendaranya. Kerja mesinnya itu berbeda ketika pakai yang lama dengan yang baru. Oke, selain Pak Sony, saya juga ingin mengutip masyarakat yang kita liput bahwa ada pembicaraan masyarakat misalkan, saya kalau menggunakan Pertamina atau produk lain, misalkan lebih enak produk lain, misalkan. Itu juga yang dirasakan oleh Pak Sony? Ya, saat ini ya. Dan itu apakah kita bisa bilang itu dugaan oplosan juga kalau misalkan kualitasnya kurang? Kalau dari profesi saya, iya. Ada dugaan oplosan? Ada dugaan oplosan. Atau tidak sesuai spek. Oke. Tidak sesuai standar. Maksudnya apa yang bisa dijelaskan secara detail? Apakah memang betul selama ini kualitas kita diturunkan demi harga dan arti bahwa ada dugaan di situ? Kalau itu saya nggak bisa jawab. Tetapi rasa itu ada terjadi. Makanya saya bilang secara teknis itu harus dibawa ke bengkel. Karena pihak montir, pihak bengkel yang akan bisa menjelaskan bahwa ternyata pembakaran yang terjadi di ruang mesin Kurang ini sempurna. tidak sempurna. Salah satunya adalah misalnya servis yang tidak rutin ya, itu kita kesampingkan. Tetapi yang kita bahas di sini adalah bahan bakarnya. Ketika bahan bakarnya tidak sesuai spek, maka akan terjadi kerak yang menumpuk di ruang bakar. Ya. Ruang bakarnya ini akan mempengaruhi performa dari kendaraan. Ya. Oke, kalau detailnya Pak, seperti yang disampaikan tadi, masyarakat pun berkata bahwa apa sebenarnya perbedaan antara menggunakan Pertamax yang tadi, seperti yang Bapak bilang, kita hilangkan subjektivitasnya, dengan menggunakan produk lain yang sama-sama RON 92. Pertama begini, di kendaraan sekarang udah canggih tuh, ada average-nya. Bahan bakarnya sekian, itu jarak tempuhnya sekian. Itu ketika saya pakai dengan yang merek lain, itu average-nya lebih jauh. Oke. Kemudian dari sisi tarikannya, saya merasa ada satu yang kok berbeda gitu ya, lebih ringan gitu. Nah ini yang saya rasakan pada saat ini. Oke. Gejala ngelitik di kendaraan saya juga agak hilang sekarang. Membuat Anda akhirnya harus menggunakan produk lain?
Akhirnya saya harus berpindah. Oke, sip. Saya ke Terlalu jelas. Bu Indah. Bu Indah, bagaimana melihat ada konsumen seperti Ya. Pak Sony yang mungkin Ya. pada akhirnya harus pindah ke tempat lain karena merasakan bahwa ada sesuatu. Oke, kalau kita lihat ada class action, tuntutan rugi seperti ini, apakah harus kembali dalam bentuk uang misalkan ada dugaan itu dan benar terjadi uang atau apa sebenarnya? Ya sebetulnya kesepakatan dari yang mengajukan class action. Kalau kita kan memfasilitasi bisa untuk melakukan class action. Tapi kemudian mereka itu bersepakat dengan kita bahwa apa-apa yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Sony itu juga menjadi bahan pertimbangan. Apakah uang atau apakah apa itu proses keputusan akhir ya. Tapi bahwa kejadian ini terjadi ya malu sekali lah. Selain urusan ganti rugi, tapi juga kemudian sesuatu yang mencoreng muka Pertamina kalau dia benar-benar atau produk lain yang nggak benar itu terjadi. Ya. Saya kira itu. Bagaimana hitung-hitungannya sebenarnya misalkan, karena ini sudah terjadi sejak 2018 sampai 2023 misalkan. Dalam Ya. arti bahwa tuntutan rugi misalkan ada konsumen yang meminta saya mau ganti rugi dengan uang tunai misalkan. Ya penegak hukum yang kemudian harus melakukan karena ada gugatan class action atau di YLKI. Juga saya harus konfirmasi dengan bagian hukum apakah persoalan ini tentunya kalau mekanisme dari teorinya class action ya bisa aja emang itu disediakan, kalau enggak kenapa harus ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Atau hal yang lain lagi, pembuktian terbalik. Jadi Pertamina yang membuktikan bahwa dia tidak melakukan itu. Oke. Tapi di pengadilan ya, kalau di luar di YLKI enggak. Oke. Ya. Saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, apakah nanti Komisi 6 akan semakin berlanjut daripada Komisi 12 kemarin yang karena sudah lebih dahulu memanggil Pertamina? Dan apakah mungkin saja Komisi 6 akan memanggil pihak-pihak seperti Menteri BUMN, katakan Erick Thohir ataupun Dirjen Migas dan pihak-pihak lain yang mungkin dirasa berkaitan sejak tahun 2018 hingga 2023? Ya, pertama pasti kita akan memanggil mitra kita ya. Ya. Mitra kita itu berkaitan dengan BUMN, Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang ada di dalamnya termasuk Pertamina. Berkaitan dengan ini tentu kita akan memanggil yang relevan. Misalkan Patraniaga, lalu Dirut Pertamina, kemudian Kementerian BUMN, dan bisa jadi kalau diperlukan seperti usulan Bu Indah, kita minta izin supaya juga bisa izin migas kalau nanti dapat izin, karena itu wilayah dari Komisi 12 sebenarnya. Tapi kita ingin penyelesaian ini menyeluruh karena ini sekali lagi menyangkut trust dari produk Pertamina tadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Sony tadi itu semakin meyakinkan kita perlunya transparansi dari kasus ini. Karena ini dimensinya jangka panjang ya, bukan hanya dimensi saat ini. Ini kalau enggak, ini wah luar biasa dampaknya bagi Pertamina sendiri dan concern Komisi 6 kan pada corporate-nya. Kalau terjadi ketidakpercayaan terhadap produk Pertamina, lalu orang kan berbondong-bondong memilih produk asing nanti itu. Ada sel macam-macam yang sekarang dijual dan ini tentu saja menyulitkan masyarakat juga karena jaringan Pertamina ini menguasai sangat dominan di seluruh Indonesia. Lah kalau produknya nggak dipercaya kan repot nanti itu. Yang mau kita clearkan. Ya. Oke, kalau begitu dalam arti bahwa ke depan dari DPR sendiri melihat bahwa dari 2018 hingga 2023 menurut DPR apakah sebenarnya dari pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan korupsi ini apakah mungkin selama ini menyembunyikannya ataupun sudah tahu sebenarnya? Kalau itu nanti itu penyidik lah, itu nanti wilayahnya penyidik. Oke, dari informasi sampai saat ini dari DPR sendiri memang belum mengetahui ya, Pak Sarmuji? Kita akan panggil lah, jadi kita nggak bisa berspekulasi. Kita jangan juga berspekulasi karena di antara penyidik Pertamina dan bagian-bagian yang lain itu juga sampai sekarang juga masih belum clear betul. Oplosan apa nggak oplosan aja kan belum clear betul itu. Betul. Tapi kalau dari pernyataan Kejagung sendiri Pak, bahwa itu sudah sejak tahun 2018 hingga 2023 dalam arti bahwa kejadian ini sudah lama dan memang hingga saat ini tersangka terus bertambah.
Ya, statement terakhir dari Kejagung sendiri mengatakan menenangkan masyarakat bahwa produk Pertamina itu bukan produk oplosan. Itu statement terakhir. Mungkin Kejagung berasal dari keterangan yang kemarin sempat rapat dengar pendapat dengan DPR, penyedia BBM semua menyatakan sulit, hampir tidak mungkin terjadi oplosan antara RON disilang-silang, apalagi kalau oplosannya itu tidak dikilang. Ya. Oplosan pasti, kalaupun ada oplosan itu pasti dikilang. Dan itu secara teknis, menurut mereka kemarin sulit terjadi. Oke, saya ke Pak Soni. Pak Soni, terakhir, bagaimana melihat ada kasus ini baru dugaan, pun juga dari Kejaksaan bilang yang saat ini dirasakan masyarakat betul RON 92 maupun RON 90 tanpa ada oplosan. Tetapi dari masyarakat sendiri bagaimana pada akhirnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Soni harus bisa secara kasat mata ataupun mungkin lebih detail bisa pada akhirnya membedakan ataupun menghindari hal-hal ini sehingga tidak bisa merugikan masyarakat. Itu masalah trust ya. Iya. Itu yang harus disampaikan oleh teman-teman dari Pertamina. Ya kalau pendapat saya sih ya sudah harus dibangun komunikasi ini. Ya, berarti memang harus ada komunikasi lebih lengkap, lebih jelas untuk menerangkan kepada masyarakat. Maksud Anda seperti itu? Iya, karena ini right of basic need, kebutuhan mendasar masyarakat, ya kan? Kalau kan harus naik bis-bisnya nggak taunya oplosan kan mencelakakan sekali, apapun. Kalau itu kebutuhan mendasar menjadi harus tuntutan, harus segera diselesaikan dan kemudian memberi rasa aman kepada masyarakat ketika mengkonsumsi produk Pertamina. Namanya udah baik kok. Oke, komunikasi seperti apa Bu? Apakah perlu bukti yang lebih detail untuk dijelaskan kepada masyarakat atau bagaimana? Iya, kalau YLKI memang melihatnya, yang bertanggung jawab itu juga penguji sebelum produk diedarkan ke pasaran itu ada aturannya. Prapasar, ketika di pasar, sesudah di pasar itu diumumkan. Nah seperti apa itu saat ini? Oke. Berarti harus ada pembuktian yang lebih detail ya Pak ya? Ya. Dan juga untuk bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, kredibilitas ini bisa kembali ke Pertamina kembali. Terima kasih. Narasumber saya ada PLT Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Bu Indah Sukmaningsi. Terima kasih juga founder dan instruktur senior Safety Defense Consultant Indonesia, Soni Susmana, dan juga bersama kita anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Golkar, Muhammad Salmuji. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak DPR. Terima kasih.